Waduh, baru juga bangun pagi. Udah waktu lihat-lihat berita, tiba-tiba ada gempa di Rusia. Udah udah di kampung halaman gue yang berpotensi kena tsunami lagi. Gimana ya? Oke guys, hari ini gue ternyata jadi piket UKS nih. Gue berharap semoga aja nggak ada yang sakit. Wah, tolongin dong, itu ada yang pingsan di kantin. Tadi gue lagi jalan di kantin, ngantri kan lagi beli es. Terus tiba-tiba orang yang di depan gue pingsan. Sebagai anak PMR yang baik, gue minta tolonglah ke yang jaga di UKS. Kok tiba-tiba gue ada di UKS ya? Kapan jangan gue terlalu panik ya gara-gara berita tsunami kemarin. Lo kenapa? Gue gak apa-apa sih sebenarnya. Ada yang lo pikirin nggak? Sebenarnya ada yang gue pikiran. Tadi pagi gue baca berita, terus gue lihat kampung gue berpotensi untuk kena tsunami. Tapi lo tau nggak apa yang lo harus lakuin saat terjadi bencana tsunami? Ya gue nggak tahu, kan gue nggak pernah kena. Oh gitu. Ya udah bentar. Lah, mana gue tahu kan gue nggak pernah kena tsunami. Jadi dia panik gara-gara berita semalam. Nah sekarang gue sebagai anak PMR harus ngasih dia edukasi. Ayo pihak bisa. Nah, jadi sekarang mau gue jelasin. Bencana tuh dibagi menjadi 3 siklus. Yang pertama, pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Jadi marketing itu ibaratkan kampung halaman lo yang berada di pesisir pantai. Lo tahu kan siklus bencana yang pertama itu apa? Oh iya, tahu bencana kan? Ya, betul. Jadi ini tuh ibaratkan air, yang air laut. Nah, jadi siklus bencana yang pertama itu tuh ada gempa yang berada di kedalaman lautan yang menyebabkan air laut ini menyurut dan hewan-hewan seperti burung berterbangan ke daratan dan dilanjutkan dengan gelombang air laut yang tinggi dan cepat. Loh, itu gimana cara keluarga gue nyelamatin diri kalau kayak gitu? Nah, gue beresin dulu. Nah, kita lanjut ke siklus yang kedua. Jadi ini tuh ada orang, ibaratkan ini tuh lo yang berada di pinggir pantai. Saat lo sudah melihat air laut yang mulai menyurut, lo langsung buru-buru mengevakuasi diri lo ke tempat yang lebih tinggi. Jadi pas saat gelombang tsunami datang, lo tidak terkena gelombang tsunami tersebut. Lah, terus rumah gue gimana? Nanti hancur dong. Sekarang gue tanya, lo lebih pilih rumah lo atau nyawa lo? Nyawa gue sih. Sekarang kita masuk ke siklus bencana yang terakhir, yaitu pasca bencana. Nah, lu kira-kira kalau habis terkena bencana itu ngapain? Sedih sih. Terus gue juga nggak tahu bos ngapain lagi. Pasti lu punya keinginan buat balik ke rumah kan? Tapi saran gua sih hati-hati, takutnya masih ada rumah yang roboh dan hindari instalasi listrik. Saran dari gua, mending lu ke posko PMI aja, ada kok. Oh, ternyata PMI juga buka tempat pengungsian di tempat bencana juga. Gue kira PMI cuma buat donor darah doang. Nah, gini nih, orang-orang pada tahu PMI cuma donor darah doang. Enggak dong, kan tugas PMI banyak. Salah satunya itu membantu saat terjadi bencana. Oh begini cara mitigasi dari tsunami. Gue jadi pengen jadi anggota PMR, penasaran jadinya. Nggak salah gue masuk PMR.